Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Pada matang, mulai pada matang. Bab 2701 sampai bab 2704. Saat tentara Istana Wanlong tiba satu demi satu, keluarga He, dipimpin oleh Surwoli, pergi ke hotel pemandian air panas Camp Elises untuk melapor. Nanako Ito dan Kin Aoswe juga pergi ke sana pada hari yang sama dan satu grup dengan Surwoli. Apalagi karena waktu check-in mereka bertiga sangat dekat, kamar mereka bersebelahan. Karena Hongwu memiliki kondisi yang nyaman, dia memesan kamar bersebelahan untuk dirinya dan Chen Zekai sejak awal. Alasan mengapa mereka ingin tinggal bersebelahan adalah karena mereka berdua sangat mengenalnya. Di satu sisi, mereka memiliki hubungan yang baik dan akrab satu sama lain. Di sisi lain, mereka mungkin satu-satunya pemula dalam pelatihan ini yang tidak memiliki hubungan apapun, yayasan seni bela diri. Jadi mereka berdua orang-orang tinggal lebih dekat satu sama lain, sehingga mereka dapat lebih sering berkomunikasi satu sama lain, dan bahkan bergabung dalam kelompok agar tetap hangat. Dalam kata-kata Hongwu, tidak peduli kelas mana yang terakhir atau yang kedua terakhir, mereka adalah teman baik. Inilah kebenaran abadi. Hal yang sama berlaku untuk dia dan Chen Zekai. Setelah para siswa tiba, Ye Chen berencana memberi mereka 1 hari lagi untuk mengenal lingkungan, dan kemudian kelas akan resmi dimulai. Sama seperti para siswa ini yang akrab dengan lingkungan, Ye Chen membeli peralatan pengisian cairan oral sederhana dari internet dan membawa peralatan tersebut ke villa tingkat menengah di pemandian air panas Camp Elises. Saat ini, ia seperti penjual obat palsu, mengoperasikan peralatan untuk terus-menerus mengisi cairan oral Sanwu tanpa merek dagang, logo, atau bahkan tanggal produksi. Bentuk obatnya banyak sekali, sebagian besar berbentuk oral dan injeksi, di antara obat oral yang berbentuk cair sebenarnya jarang ditemukan. Namun, saat Ye Chen mengutak-atik cairan oral kali ini, dia berencana untuk mencampur versi yang disempurnakan dari pil penghilang darah dan penyelamat jantung yang telah dia saring terakhir kali ke dalam air, dan kemudian mengisinya ke dalam sediaan oral masing-masing 10 ml. Kumpulan sediaan oral ini mengandung sekitar 1/10 versi Sang Sui Jiuxin dan yang disempurnakan per 10 ml obat cair. Menurut rencana Ye Chen, kumpulan cairan oral ini harus diberikan kepada semua siswa yang berpartisipasi dalam pelatihan setelah kelas resmi dimulai, memastikan bahwa setiap orang memiliki satu, dan sisanya akan digunakan sebagai hadiah untuk siswa terbaik di kelas berikutnya. Beberapa penilaian. Awalnya, Ye Chen juga memiliki ide menggunakan ramuan untuk melatih sekelompok ahli seni bela diri. Namun, bagi Ye Chen, ada 2 kendala utama dalam memurnikan ramuan. Yang pertama adalah energi spiritualnya sendiri yang menghabiskan banyak energi, dan yang lainnya adalah bahan obat langka terkadang sulit didapat. Saat ini, di antara beberapa jenis ramuan yang telah disempurnakan Ye Chen, kecuali yang relatif sederhana untuk ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung, yang lainnya kurang lebih langka dan langka. Meskipun mudah untuk memurnikan pil pengusir darah dan penyelamat jantung, Ye Chen tidak dapat memurnikan sebanyak yang dia inginkan. Energi spiritual dalam tubuhnya diisi ulang sepenuhnya oleh pil Pei Yuan, dan persediaan pil Pei Yuan tidak terbatas. Jadi dia tidak mungkin tidak bermoral. Dia menyia-nyiakan energi spiritualnya untuk memurnikan pil penyebar darah dan penyelamat jantung dalam jumlah besar. Belum lagi yang lainnya, lebih dari 100 siswa ini, masing-masing dengan pil penyebar darah dan penyelamat jantung, akan membuatnya lelah setengah mati. Namun, kuali obat Hong Changqing banyak membantu Ye Chen. Kuali obat tidak hanya dapat meningkatkan kemanjuran obat, tetapi juga menyublimkannya, meningkatkan efisiensi pemurnian sebenarnya setidaknya 5 kali lipat. Dengan cara ini, biaya perilaku dan biaya energi spiritual Ye Chen sendiri dapat dikurangi secara signifikan. Setelah mengisi cairan oral, Ye Chen untuk sementara menyimpan cairan oral di villa tingkat menengah dan berencana untuk berkendara kembali ke kota.
Tanpa diduga, ketika dia hendak keluar, dia menerima telepon dari Hong Changqing. Di ujung telepon yang lain, Hong Changqing berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya memiliki sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah itu akan mengganggumu." Ye Chen berkata dengan santai, "Jika ada yang ingin kamu katakan kepada Guru Hong Tian, katakan saja padaku." Hong Changqing berkata, "Kembali ke Guru Ye, murid seniorku Long Siki telah tiba di Jinling dengan lebih dari 200 orang dari Taizen Dao." "Benarkah?" Ye Chen tersenyum dan bertanya, "Kapan kamu tiba?" Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, "Kembali ke Tuan Ye, Siki baru saja menelepon saya. Mereka juga baru saja menetap di hotel. Hal pertama setelah menetap, dia baru saja menelepon saya dan ingin saya membantunya membuat janji dengan Anda." Melihat bahwa ini masih pagi, Ye Chen berkata dengan tenang, "Anda memintanya untuk datang ke Camp Elises untuk menemukanmu, lalu bawa dia menemuiku di villa di tingkat menengah. Ayo, katakan padanya bahwa dia hanya bisa datang ke sini sendirian. Aku tidak akan menemui anggota Taizen Tao yang lain." Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah Tuan Ye, saya akan memberitahunya sekarang." Sekitar 40 menit kemudian, Long Siki yang lelah bepergian, pergi ke hotel pemandian air panas Camp Elises. Sebelum datang ke Jinling kali ini, Long Siki telah meminta ayahnya untuk membantunya membuat persiapan yang matang. Awalnya, ayah Long Siki tidak ingin dia memindahkan seluruh Taizen Tao ke Jinling. Tapi Long Siki tidak tahan. Kali ini, Long Siki adalah seorang bajingan dan bertekad. Dia memaksa ayahnya untuk menerima keputusannya dan memberikan layanan pengasuh penuh untuknya dan seluruh Taizen Tao. Ayah Long Siki tidak hanya membeli hotel bintang 4 di Jinling untuk Taoisme Taizen sebagai basis bagi seluruh Taoisme Taizen, tetapi juga mengirimkan salah satu orang kepercayaannya dari Amerika dengan tim manajemen yang lengkap, langsung mengambil alih semua operasi dan manajemen dari seluruh hotel. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya adalah untuk memberikan layanan yang cermat kepada putrinya dan anggota Taizen Tao, dan pada saat yang sama, untuk membuat anggota Taizen Tao merasa lebih nyaman di hotel ini. Selain itu, ia juga menyuntik 50 juta dolar ke hotel bintang 4 ini. Terus terang, uang tersebut adalah biaya operasionalnya untuk Taizen Dao. Tim manajemen hotel menggunakan uang tersebut untuk melengkapi Taizen Dao dengan beberapa unit, kendaraan dan sejumlah besar kebutuhan sehari-hari disiapkan, dan sisa uangnya digunakan untuk biaya hidup mereka. Long Siki mengendarai Mercedes-Benz G63 ke hotel pemandian air panas Camp Elises. Ayahnya lah yang mengatur agar mobil tersebut diambil langsung dari toko 4S kemarin dengan tambahan 800.000 yuan. Karena masih ada jalan pegunungan dari hotel pemandian air panas Camp Elises ke villa tingkat menengah, Hong Changqing langsung menunggu di depan pintu setelah mengetahui bahwa Long Siki sedang mengemudi. Ketika Long Siki tiba, dia langsung naik ke kursi penumpang dan mengarahkan Long Siki mengemudi naik gunung. Dalam perjalanan mendaki gunung, Hong Changqing bertanya padanya, "Siki, bagaimana kamu berkomunikasi dengan rekan magang dan pamanmu di Taizen Tao? Mengapa mereka semua setuju untuk datang ke sini begitu cepat?" Faktanya, maksud Hong Changqing adalah, Long Siki baru saja mengambil alih sebagai pemimpin, dan hanya dalam beberapa hari, tidak mungkin semua orang di Taizen Dao dapat sepenuhnya menerima identitasnya sebagai pemimpin, apalagi diyakinkan dan menuruti perkataannya. Long Siki tidak bodoh. Dia berkata langsung, "Tuan, saya tidak memberitahu mereka ketika saya kembali bahwa Anda telah menyerahkan posisi kepala kepada saya." Hong Changqing bertanya dengan heran, "Hah, Anda tidak memberitahu mereka?" Long Siki cemberut, "Mengapa saya harus mengatakannya? Jika saya mengatakannya, bagaimana saya dapat mempengaruhi mereka?" "Saya akan pergi," Hong Changqing berseru, "Anda seharusnya tidak memberitahu mereka. Apakah ide saya untuk memindahkan Taoisme Taizen ke Jinling?" Long Siki mengangguk, "Ya, itulah yang saya katakan. Hanya Anda yang memiliki pengaruh dan daya tarik ini. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa Anda sangat patuh? Mengapa tidak kamu hanya mengemas barang-barangmu dan mengikutiku ke sini?"
Aku, Hong Changqing hampir menangis. Siki, kamu penipu sekali. Kamu menggunakan namaku untuk menipu mereka. Tapi aku tidak yang satu juga, pemimpin Taizen Dao. Bagaimana Anda berencana menjelaskan hal ini kepada mereka? Long Siki berkata dengan serius. Guru, mengapa saya harus menjelaskan kepada mereka? Terserah Anda untuk menjelaskannya kepada mereka. Saya, Hong Changqing menjadi cemas dan berseru. Saya harus menjelaskan kepada mereka. Saya mereka bukan pemimpin Taizen Tao. Long Siki bertanya, Tuan, Anda bukan pemimpinnya, lalu siapa? Setelah itu, dia tidak menunggu Hong Changqing berbicara, dan berkata dengan tegas, saya tidak peduli siapa pemimpinnya, lagi pula, saya bukan. Hong Changqing meniup janggutnya dengan marah dan melotot, kenapa tidak? Saya telah menyerahkan posisi pemimpin kepada Anda, serta tanda pemimpin dan seluruh salinan, Taizen Hunyuan Dao ini dia, Anda adalah pemimpin ke-40 dari Taizen Tao. Sekarang saatnya, Anda tidak dapat berpaling dari diri sendiri, Siki. Long Siki berkata dengan ekspresi serius, Tuan, jika Anda berikan Taizen Tao jika kuali obat leluhur juga diberikan kepada saya, maka saya akan menanggungnya. Tetapi kuncinya adalah Anda tidak memberikannya kepada saya. Kuali obat yang diturunkan oleh semua Master Taizen Tao entah kenapa hilang ketika itu datang padaku. Kamu tidak bisa membiarkan aku disalahkan, kan? Aku tidak berani mengambil kesalahan. Berbicara tentang ini, Long Siki berkata lagi, jadi Tuan, saya datang ke sini hari ini tidak hanya untuk memberi penghormatan kepada Tuan Ye, tetapi juga untuk mengungkapkan sikap saya kepada Anda. Anda, Pak Tua, masih menjadi kepala Taizen Tao kami yang ke-39. Murid Anda, serta lebih dari 200 anggota Taizen Tao, semua patuhi perintahmu. Semua orang masih menunggumu datang dan mengucapkan beberapa patah kata. Yang utama adalah semua orang sekarang. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin semua orang pindah ke Jinling. Hong Changqing hampir pingsan dan berkata tanpa air mata, ini, hal macam apa ini? Saya juga bersumpah kepada Guru Ye bahwa saya tidak akan ada hubungannya dengan Taizen Tao di masa depan. Jika Anda melakukan ini kepada saya lagi, bagaimana saya bisa menjelaskannya itu untuk Tuan Ye? Long Siki mengangkat bahu, Tuan, tidak ada yang bisa dilakukan murid ini. Hong Changqing tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat bertanya, lalu apa yang Anda katakan ketika Anda pergi menemui Tuan Ye hari ini? Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan membawa seluruh Taizen Tao untuk menjadi muridnya, dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda bukan pemimpinnya. Lalu apa yang akan Anda jelaskan kepada Guru Ye nanti? Long Siki berkata, Guru, setelah saya bertemu Tuan Ye, tentu saja saya mengatakan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, saya juga mengungkapkan sikap saya kepada Tuan Ye, mengatakan kepadanya bahwa saya pribadi sangat berharap untuk menjadi muridnya, tetapi Tuan Ye tidak menyukainya. Itu masih belum diketahui apakah Tuan Ye akan menyukaimu, tetapi jika Tuan Ye menyukaimu, maka dengan Tuanmu sebagai pemimpinnya, seluruh Taizen Tao akan berada di bawah sekte Tuan Ye. Bukankah itu hanya masalah kata-katamu? Hong Changqing berkata dengan nada antusias, Siki, kamu adalah seorang pemuda yang tidak memiliki etika bela diri. Kamu telah menjebakku dalam ketidakadilan. Tuan Ye akan memberitahumu nanti bahwa aku adalah seorang budak dengan 2 nama keluarga. Di mana aku bisa menaruhnya? Wajah lamaku. Long Siki berkata dengan marah, Tuan, Andalah yang ingin memberikan posisi kepala kepada saya, dan Anda sengaja tidak memberitahu saya tentang kuali obat, dan Anda ingin saya dimanfaatkan. Dan saya bahkan tidak mengatakan bahwa Anda telah menjebak saya karena ketidakadilan. Kata-kata Long Siki membuat Hong Changqing terdiam sesaat. Faktanya, Hong Changqing juga tahu betul bahwa meskipun dia telah bekerja keras dan bekerja keras untuk seluruh Taizen Tao dalam beberapa dekade terakhir, dia tetap tidak bisa menghilangkan pot kehilangan kuali obat leluhur. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun 39 generasi. Tidak apa-apa jika menghilang secara diam-diam, meskipun saya akan merasa sedikit menyesal di hati saya,
tetapi setelah sekian lama, itu secara bertahap akan hilang, lega. Namun parahnya, sebagai murid langsung, ia sudah mengetahui kuali obat sejak lama. Jika benar-benar menyebar maka ia akan menjadi pendosa abadi sekte tersebut. Oleh karena itu, Long Siki memahami dalam hatinya bahwa dia tidak ingin menyalahkan Hong Changqing. Namun, situasi saat ini memang sulit baginya. Long Siki telah menyangkal identitas pemimpin ke-40. Tidak ada keraguan bahwa dia masih menjadi pemimpin sekte di mata lebih dari 200 orang di Taizen Tao. Dan pelatihan Ye Chen akan segera dimulai, dan Long Siki telah membawa lebih dari 200 murid Taizen Tao ke Jinling. Bagaimana dia bisa begitu sibuk? Lebih penting lagi, bagaimana saya harus menjelaskan hal ini kepada Ye Chen? Hong Changqing, yang sangat tertekan, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Siki, marilah master dan magang bekerja keras dalam masalah ini. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak ingin menjadi master. Alasannya masuk akal dan beralasan. Dapat dimengerti sebagai seorang master, tetapi karena Anda tidak ingin menjadi master, guru, mengapa Anda tidak memberitahu saya secara langsung? Tidak hanya Anda tidak memberitahu saya, tetapi Anda juga membawa semua orang dari Taizen Dao ke Jinling di nama saya tanpa persetujuan saya. Bukankah ini pantas? Long Siki berkata dengan sedih, Tuan, Anda adalah pemimpin Taizen Tao, tetapi Anda telah meninggalkan Taizen Tao dan tinggal di Aurus Hill sendirian. Paman dan Tuan sangat menantikan kepulanganmu. Aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa kamu sudah sepenuhnya menyerah pada semua orang. Bukan, misalnya, wajar jika ibuku menikah lagi. Bagaimanapun, itu adalah pilihan pribadi. Tetapi harus ada pengaturan yang tepat untuk anak-anak di rumah. Benar, jika kamu menyerah begitu saja, maka tidak ada salahnya anak-anak datang mencarimu, begitu. Hong Changqing mendengar ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Long Siki. Dia sangat tertekan sehingga dia hanya bisa duduk di kursi penumpang dan menghela nafas. Siki, kamu telah membuat kesalahan besar untukku. Long Siki bertanya kepadanya, Tuan, ada sesuatu yang belum saya pahami. Hong Changqing menghela napas dan berkata, Hei, apakah ada yang belum Anda pahami? Long Siki berkata, Guru, saya tahu bahwa Tuan Ye memiliki kekuatan magis yang hebat, dan saya juga tahu bahwa Anda pasti sangat ingin mendapatkan bimbingan Tuan Ye. Tetapi Anda tidak perlu melepaskan posisi Anda sebagai kepala Taizen Tao, bukan? Prestise Anda dalam sekte berada di luar jangkauan para murid. Jika para murid memberitahu mereka secara langsung bahwa mereka ingin seluruh Taizen Tao berada di bawah nama Tuan Ye, saya khawatir akan ada beberapa paman dan paman yang tidak mau setuju karena harga diri mereka sendiri. Tetapi jika itu adalah Anda siapa yang maju, maka mereka secara alami tidak berani mengeluh. Bukankah masalah ini adalah hal yang biasa? Mengapa Anda bersikeras untuk menyerahkan posisi guru kepada murid-murid Anda? Hong Changqing mengeluh, dalam analisis terakhir, masalah ini adalah hanya langkah yang salah, tapi Bubu membuat kesalahan. Saat dia mengatakan itu, Hong Changqing berkata dengan ekspresi agak malu di wajahnya, Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa alasan mengapa aku kehilangan kuali obat terutama karena aku punya motif tidak murni. Sebenarnya, ada hal lain di dalamnya. Saya tidak memberitahu Anda tentang masalah ini. Long Siki bertanya, ada apa? Hong Changqing menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Tuan Ye awalnya bermaksud untuk membiarkan saya menjadi muridnya, tetapi dia mengikuti petunjuknya, dan Guru Ye juga saya memberi tuanku sebuah pil dengan sangat tulus, yang memungkinkan kultivasi tuanku untuk secara langsung mencapai kesempurnaan agung alam Ming. Kesempurnaan agung dari alam Ming. Alam Ming, Long Siki berseru, Tuan, Anda telah mencapai kesempurnaan agung alam Ming, mengapa saya tidak mendengar Anda membicarakannya terakhir kali? Ahem, Hong Changqing berkata dengan sangat malu, sebelum Anda datang saat itu, guru saya memang telah mencapai kesempurnaan agung alam Ming. Di alam kesempurnaan, Guru Ye ingin saya mengeluarkan keterampilan seni bela diri Taizen Tao. Saya pikir itu Tuan Ye ingin membongkar rahasia inti Taizen Tao.
jadi saya tidak malu menggunakan alasan tersebut. Tuan Ye menolak. Long Siki bertanya dengan bingung, apa hubungannya ini dengan kultivasi Anda? Hei, ini memiliki hubungan yang besar. Hong Changqing menghela nafas. Ketika saya masih seorang guru, ketika saya menolak Guru Ye, saya memang memiliki beberapa kejahatan. Meskipun saya mendapat kesempatan dari Guru Ye, saya telah menjadi masternya bertahun-tahun. Saya ditinggalkan untuk melayani orang lain, yang membuat saya merasa sedikit tidak bahagia. Saya sangat bahagia, jadi saya berpikir, akan lebih baik jika tidak terlalu patuh kepada Guru Ye. Akan lebih baik jika membiarkan dia melihat hal itu. Saya masih memiliki banyak kekhawatiran tentang Taizen Dao di hati saya. Yang saya inginkan untuk guru saya adalah jika Guru Ye merasa bahwa saya guru tidak dapat digunakan kembali. Untungnya, dia dapat diizinkan kembali ke Amerika. Itu akan jadilah hebat. Tidak, Tuan, Long Siki berkata dengan takjub, Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Ye yang memberi Anda satu. Ramuan itu membantu Anda menerobos kesempurnaan agung alam Ming. Tapi Anda meminum obat mujarab yang diberikan oleh Tuan Ye dan tidak mau menyumbang kepada Tuan Ye. Bukankah ini yang sering disebut prostitusi gratis, Hong? Changqing berkata dengan wajah gelap, apa itu prostitusi gratis? Siki, tolong jangan berbicara terlalu kasar kepada gadis-gadis. Long Siki berkata dengan serius, Guru, izinkan saya berbicara dari hati. Meskipun aku tidak tahu Ye ramuan macam apa yang diberikan Tuan ramuan itu padamu, aku tidak tahu kenapa efeknya begitu kuat dan bisa langsung membantumu menerobos kesempurnaan agung dinasti Ming. Namun, aku bisa bersikap adil, karena khasiat obat mujarab ini kalau sakti banget pasti tak ternilai harganya, mungkin bernilai ratusan juta dolar. Berbicara tentang ini, Long Siki berhenti sejenak dan kemudian berkata, jadi, berdasarkan perilaku Anda, Guru, saya katakan bahwa Anda melacurkan diri sendiri tanpa alasan. Itu sudah sangat baik, ini juga karena saya adalah murid Anda. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa, itu terlalu jelek untuk dikatakan. Jika tidak, jika Anda membiarkan orang luar menilainya, itu mungkin akan 100 kali lebih buruk daripada prostitusi. Ekspresi Hong Changqing sangat jelek, dan dia mengulurkan tangan untuk menyela. Dia, baiklah Siki, jika kamu tidak bisa berbicara, berhentilah bicara, terus terang saja, aku tahu apa yang aku lakukan itu salah, jadi aku tidak punya pilihan selain menunjukkan sikapku kepada Tuan Ye. Jadi aku memanggilmu ke Jinling dan ingin menyerahkan tahta kepadamu di depan Tuan Ye. Kata kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan depresi, bagaimana kalau kita mendiskusikan situasi di depan kita dan bertemu Tuan Ye nanti? Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Guru Ye? Long Siki menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, Anda belum menjelaskannya dengan jelas kepada saya. Apa hubungannya ini dengan kultivasi Anda? Hong Changqing berkata dengan depresi. Jangan katakan itu hanya karena aku ingin sia-sia. Oh tidak. Itu hanya karena aku masih memikirkan Taizen Tao di dalam hatiku dan membuat marah Tuan Ye. Jadi Tuan Ye menyegelku meridian. Situasinya sama seperti terakhir kali Anda, dan Anda baik-baik saja. Tuan Ye baru saja membantu Anda menerobos dari prajurit bintang 5 ke kesempurnaan agung alam Ming, dan kemudian menyegel Anda kembali ke prajurit bintang 5. Saya sengsara saat itu. Ye sang guru secara langsung menyegel 4 meridian saya, dan secara paksa menyegel saya dari seorang pejuang kesempurnaan agung alam Ming menjadi seorang prajurit bintang 4. Setelah mendengar kata-kata Hong Changqing, Long Siki tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ketika Hong Changqing mendengar tawa Long Siki, wajahnya memerah karena marah, dan dia bertanya berulang kali, apa yang kamu tertawakan? Apakah ini lucu? Long Siki melihat bahwa mata Hong Changqing sedang membunuh orang. Jadi dia segera menahan tawanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, Guru, saya benar-benar tidak dapat menahannya. Setelah itu, dia berkata dengan serius, tetapi dibandingkan dengan Anda, saya lebih beruntung. Meskipun Tuan Ye juga menyegel meridian saya, tapi setidaknya itu tidak membuat kultivasi saya mengalami kemunduran. Hong Changqing menggosok pelipisnya,
melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, lupakan, segera setelah Anda bertemu Guru Ye. Katakan yang sebenarnya kepada Guru Ya tentang penyebab dan akibatnya. Saya akan memberitahu Guru Ye juga untuk menunjukkan sikap saya. Mulai besok, pelatihan di sini akan resmi dimulai. Pada saat itu, saya akan menggunakan tindakan praktis untuk menunjukkan sikap saya. Long Siki mengangguk dan bertanya kepadanya, Guru, bagaimana dengan murid Taizen Tao lainnya? Mereka masih menunggu Anda. Hong Changqing berkata tanpa daya, Guru, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan mengenai masalah ini. Sebaiknya saya bertemu Guru Ye dan biarkan dia membuat keputusan. Long Siki berkata tanpa ragu-ragu, baiklah, semua murid akan mendengarkanmu, Guru. Hong Changqing meliriknya dengan depresi, dan kemudian berkata, Siki, kamu dan saya telah sepakat kali ini. Jika Tuan Ye bersedia menerima Taizen Dao, maka Anda harus menerimanya. Saya akan menyerahkan posisi itu kepada Anda di depan semua murid Taizen Dao. Namun, Anda tidak akan pernah menyebutkan kuali obat lagi di masa depan. Apakah Anda setuju? Long Siki setuju tanpa ragu-ragu, berkata, baiklah Guru. Selama Anda dapat membiarkan Tuan Ye mengambil Taizen Tao di bawah komandonya, saya akan menyalahkan kepala dan kuali obat untuk Anda. Hong Changqing menarik napas menghela nafas lega. Oke, Anda mengatakannya. Segera, Long Siki, di bawah bimbingan Hong Changqing, mengambil jalan pegunungan yang berkelok-kelok menuju villa di sisi gunung. Saat ini, seluruh villa di lereng gunung telah dibeli kembali, dan hanya ada Ye Chen di kelompok villa besar ini. Ketika mereka berdua sampai di depan pintu villa Ye Chen, pintu halaman sudah terbuka. Keduanya turun dari mobil dan berjalan menuju halaman. Pintu masuk utama villa juga terbuka lebar saat ini. Hong Changqing datang ke pintu. Dia tidak berani masuk secara langsung. Sebaliknya, dia berdiri di luar pintu, mengetuk, dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda di sana? Bawahan saya Hong Changqing dan murid jahat Long Siki meminta untuk bertemu. Mendengar bahwa Hong Changqing memberinya mahkota, Long Siki mengerutkan hidungnya karena gelar murid yang buruk. Hong Changqing pura-pura tidak memperhatikan dan memalingkan wajahnya ke samping. Namun, Hong Changqing tidak terlalu marah. Bagaimanapun, guru dan muridnya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Hong Changqing telah lama menganggap Long Siki sebagai putri baptisnya. Dia tahu bahwa Long Siki memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia sudah terbiasa. Untuk itu, setelah bertahun-tahun, Ye Chen sedang mengemas peralatan pengisian cairan oral di ruang tamu saat ini dibandingkan dengan jalur pengisian otomatis Jiuxuan Pharmaceutical, jalur produksi semi-otomatisnya, yang hanya akan dibeli oleh pemalsu, memiliki tingkat teknis yang jauh lebih rendah. Pengisiannya bukan masalah besar, tapi masih banyak sisa setelah pengemasan. Mendengar permintaan Hong Changqing untuk menemuinya, dia dengan santai berkata untuk masuk. Master dan murid Hong Changqing dan Long Siki kemudian melangkah ke ruang tamu dan melihat Ye Chen mengutak-atik sesuatu di depan peralatan pengisian. Mereka saling memandang, dan Hong Changqing lah yang pertama berbicara, Tuan Ye, Siki ada di sini. Ye Chen mengangkat kepalanya, menatap Long Siki yang gugup, dan berkata sambil tersenyum, Nona Long, kita bertemu lagi. Long Siki tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Ya. Halo, Tuan, ya, Junior Long Siki, saya telah bertemu Tuan Ye. Detak jantung Long Siki berdebar kencang dan dia sangat gugup bahkan sebelum dia memasuki pintu. Ini terutama karena dia tahu bahwa dia sangat ceroboh di depan Ye Chen terakhir kali, dan sekarang dia melihat Ye Chen lagi, dia pasti akan merasa malu. Selain itu, dia juga sangat gelisah. Tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya ketika dia datang ke Jinling kali ini. Ye Chen mendengarnya menyebut dirinya junior dan berkata dengan tenang, Nona Long seharusnya sedikit lebih tua dariku, jadi tidak perlu menyebut dirinya junior. Long Siki berkata dengan cepat, Tuan Ye, Tuan, dia menyebut dirinya seorang junior, bawahan di depanmu. Aku adalah murid langsungnya. Jadi tentu saja aku adalah junior di depanmu. Ye Chen tersenyum sedikit dan bercanda,
Nona Long tampaknya lebih sopan kali ini kita bertemu daripada terakhir kali, Long. Siki berkata dengan canggung, juniorlah yang gegabah terakhir kali. Tolong jangan pedulikan Tuan Ye. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, saya mendengar bahwa Nona Long telah membawa semua penganut Tao Taizen ke Jinling. Iya. Long Siki berkata dengan hormat, Tuan Ye. Total 217 orang dari Jalan Taizen telah tiba di Jinling hari ini. Setelah mengatakan itu, Long Siki tidak menyembunyikan apapun dan langsung menuju ke intinya. Tuan Ye, junior saya datang ke Jinling kali ini untuk meminta Anda memasukkan Taizen Tao menjadi murid saya demi tuan saya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa demi tuanmu? Bukankah dia sudah mengambil Taizen Tao sebagai muridnya? Apakah posisi pemimpin telah diserahkan kepadamu? Long Siki berkata tanpa berpikir, kembali ke Tuan Ye. Setelah saya kembali ke rumah, saya memikirkan hal ini masalah dengan hati-hati dan merasa bahwa saya tidak dapat mengambil alih posisi pemimpin Taizen Tao apapun yang terjadi. Jadi saya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Orang yang menganjurkan menyerah. Ye Chen tampak terkejut, menatap Long Siki, lalu memandang Hong Changqing yang tampak tertekan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah kamu menyerah? Bukankah kalian semua sudah selesai? Apakah kamu mengetahui proses penyerahan tahta? Long Siki berkata dengan serius, Tuan Ye, karena token pemimpin tidak lengkap, kami tidak dapat menghitung suksesi. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, saya mengerti. Silakan meskipun Tuan Hong Tianxi menyerahkan posisi kepala kepada Anda menyesalinya setelah Anda kembali. Panjang Siki, ya? Ye Chen bertanya padanya, lalu bagaimana Anda mengikuti Taizen setelah Anda kembali? Apakah muridnya menjelaskannya? Long Siki berkata, kembali ke Tuan Ye. Setelah junior ini kembali, saya menunjukkan pemimpinnya tanda yang diberikan guru kepada saya kepada anggota inti Taizen Tao, dan kemudian memberitahu mereka bahwa adalah takdir guru untuk membiarkan Taizen Tao semua anggota pindah ke Jinling sesegera mungkin. Mereka melihat tanda pemimpin dan tidak memiliki keraguan tentang pernyataan junior. Ye Chen mengagumi operasi cakep Long Siki di dalam hatinya, dan kemudian memandang Hong Changqing dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan serius, Tuan Hong Tian, kamu ingin menyerahkan tahta kepada Nona Lama, tapi Nona Long menyerah. Dari logika dasar warisan, Anda masih menjadi kepala Taizen Tao. Hong Changqing di samping berkata tanpa daya, Hai Tuan, saya pikir setelah menyerahkan tahta kepada Siki, saya akan menjadi bisa melayanimu dengan tenang. Tapi aku benar-benar tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Sungguh disayangkan Tuan kita. Setelah mengatakan ini, dia tidak hanya meratap dan berkata, terutama, ketika tahta diserahkan terakhir kali, bawahanku juga mempercayai Siki dan tidak berpikir untuk meninggalkan bukti apapun. Sekarang Siki tiba-tiba menyesalinya, yang membuat bawahannya lengah. Ye Chen tersenyum sedikit, menatap Long Siki, dan bertanya padanya, karena Nona Long tidak mau mengambil alih posisi pemimpin, mengapa dia mengambil inisiatif untuk memindahkan seluruh Taizen Tao ke Jinling? Ekspresi Long Siki tegas. Dia dengan cepat berkata, Tuan Ye, saya tahu bahwa Anda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Taizen Tao belum membuat kemajuan besar dalam beberapa ratus tahun terakhir. Saya berharap Taizen Tao dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan Anda. Jadi saya mengambil inisiatif sendiri untuk memindahkan Taizen Dao di sini. Jika Anda bersedia mengambil Taizen Dao di bawah komando Anda, semua orang di Taizen Dao pasti akan mengingat kebaikan Anda dan menghormati Anda di masa depan. Ye Chen tidak memahami Taizen Tao dengan baik. Namun, sekte ini sebenarnya dapat berkembang hingga skala lebih dari 200 orang. Dari sudut pandang ini saja, sekte ini layak untuk diwariskan selama ribuan tahun. Namun meskipun demikian, meskipun Taizen Dao memiliki banyak murid, namun langit-langit Hong Changqing ditempatkan di sini, yang menunjukkan bahwa kekuatan Taizen Dao secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Diperkirakan hanya Hong Changqing yang berada di alam Dzogchen, Ming Realm, dan Long Si adalah calon pemimpin Qi. Kekuatannya sendiri hanya prajurit bintang 5,
Dari sudut pandang ini, sebagian besar anggota Taizen Dao mungkin berada di bawah prajurit bintang 3, dan tidak banyak yang bisa mencapai prajurit bintang 3 ke atas. Jika dia hanya ingin bergabung dengan sektenya, Ye Chen tentu akan dengan senang hati melakukannya. Lagi pula, ada lebih dari 200 prajurit yang telah menyerah. Mereka yang merupakan prajurit bintang 5 ke atas dapat digunakan untuk memperluas kekuatan kertas mereka. Adapun bagi mereka yang berada di bawah bintang 3, jika tidak memungkinkan, biarkan mereka mengikuti Hong Wu sebagai adiknya pasti akan meningkatkan kekuatan Hong Wu secara eksponensial. Namun, masalahnya adalah Long Siki ingin membawa Taizen Dao ke sektenya. Dia tidak melayaninya dengan sepenuh hati, tetapi dia berharap untuk menggunakan penyerahan dan kerja keras mereka sebagai imbalan atas nilai yang sama dengan dirinya sendiri, atau bahkan nilai yang tidak sama, adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam seni bela diri. Jadi berdasarkan ini, Ye Chen berspekulasi bahwa meskipun dia menerima Taizen Tao sebagai muridnya, Taizen Tao mungkin tidak terlalu berguna. Dibandingkan dengan Istana Wanlong dan keluarga He, kesetiaan mereka pasti jauh tertinggal. Jalan masih panjang sebelum bisa mencapai tingkat loyalitas Istana Wanlong. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen berkata kepada Long Siki, "Nona Long, Tuanmu Hong Tianxi telah memutuskan untuk melayani saya. Mulai besok, dia akan mengajar di pemandian air panas Champ Elysees. Dalam beberapa bulan ke depan, saya khawatir sulit membedakan antara energi dan energi. Jadi dalam hal ini, dia benar-benar tidak cocok menjadi pemimpin Taizen Dao." Long Siki berkata dengan cepat, "Tuan Ye, saya bisa mengambil alih sebagai pemimpin Taizen Dao. Saya hanya berharap bisakah kamu memberi Taizen Tao kesempatan?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Jika Taizen Tao benar-benar ingin menjadi muridku, itu bukan tidak mungkin." Ketika Long Siki mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tapi Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, "Ini belum." Long Siki bertanya dengan cepat, "Tuan Ye, saya ingin tahu kekhawatiran apa yang Anda miliki." Ye Chen berkata dengan ringan, "Ada lebih dari 200 orang di Taizen Taoisme. Saya hanya mengenal guru Anda dan Anda. Saya tidak memiliki pemahaman apapun tentang Taizen Tao. Tidak ada arti praktis dalam menerimanya sebagai murid saya." Melihat ekspresi Long Siki menjadi sedikit suram dan bingung sejenak, Ye Chen berkata, "Tentu saja, Anda tidak perlu kecewa dengan hal ini. Ada pepatah lama di Tiongkok yang mengatakan, sangat mudah untuk berumah tangga jika Anda datang. Tidak mudah untuk memindahkan keluarga, apalagi bahwa seluruh sekte Anda telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk pindah ke Jinling. Ini pasti memakan waktu lama, beradaptasi secara bertahap, karena Anda telah membawa seluruh Taizen Tao ke sini. Jika Anda benar-benar ingin bergabung dengan sekte saya, mengapa tidak membantu Tuan Anda menenangkan diri seluruh Taizen Tao dan biarkan mereka beradaptasi dengan lingkungan Jinling terlebih dahulu?" Long Siki mengerucutkan bibirnya dan mengangguk sedikit. Ye Chen tidak sepenuhnya menolaknya, hal ini sudah sangat jarang terjadi padanya. Jika Ye Chen langsung menolak, dan Tuan Hong Changqing tidak mau peduli dengan hidup dan mati Taizen Dao, maka dia akan benar-benar terjebak di sini, menunggangi seekor harimau. Dalam keputusasaan, Long Siki hanya bisa berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Siki mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk menenangkan murid Taizen Tao, dan pada saat yang sama, saya akan menemukan cara untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan Jinling sesegera mungkin." Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, "Di mana hotel yang dibelikan ayahmu untukmu?" Long Siki menjawab, "Kembali ke Tuan Ye. Hotel yang dibeli ayahku ada di hotel resort di pinggiran selatan Jinling." "Oke," Ye Chen berkata, "lingkungan di pinggiran kota relatif santai dan cepat, dan hotel resort harusnya relatif besar. Seharusnya tidak terlalu membosankan bagi banyak orang untuk tinggal di sana." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menunjuk ke arah Hong Changqing. Dia berkata kepada Long Siki, "Ayo lakukan ini.
Biarkan tuanmu pergi bersamamu untuk menemui murid-murid Taizen Dao hari ini untuk menenangkan emosi mereka dan membiarkan mereka mengenal mereka dengan Jinling selama periode ini. Adapun posisi pemimpin, karena kamu tidak ingin menjadi pemimpin untuk saat ini, kamu harus membiarkan tuanmu mengambil nama itu. Hong Changqing berkata dengan canggung, Tuan Ye, tidak apa-apa untuk menjadi pemimpin dalam nama. Tetapi bawahan saya tidak tahu sama sekali bagaimana menjelaskan alkohol kepada murid Taizen Tao. Masalah mereka pindah ke Jinling. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini adalah juga sederhana. Taizen Tao Anda seharusnya merahasiakan Taizen Hunyuan Tao sebelumnya. Lagi pula, ketika Anda menyerahkan tahta kepada Nona Panjang, dia tidak pernah berhubungan dengan versi lengkap Taizen Hunyuan Dao. Jadi setelah Anda pergi menemui murid-murid Taizen Tao hari ini, beritahu mereka bahwa Anda baru-baru ini secara tidak sengaja memperoleh beberapa konten di belakang Taizen Hunyuan Dao, sedang memilah dan mengenal satu sama lain. Jadi pertama-tama saya akan meneruskan semua Taizen Dao, Taizen Hunyuan Dao, kepada mereka tanpa syarat, sehingga mereka dapat berlatih dengan baik selama periode ini. Pada saat yang sama, saya juga berjanji kepada mereka bahwa setelah waktu ini, setelah jangka waktu tertentu, setelah mereka terbiasa dengan bab pertama, Taizen Hunyuan Dao, dan Anda hampir memilah dan mempelajari konten berikut, Anda akan memberikan konten berikut kepada mereka, sehingga mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan di depan mereka. Jika ada masa depan yang cerah, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga. Hong Changqing sedikit terkejut dan bertanya dengan heran, Tuan Ye, apakah Anda benar-benar setuju untuk membiarkan bawahan Anda meneruskan isi bab kedua, Taizen Hunyuan Dao, kepada para murid Taizen Tao? Dalam pandangan Hong Changqing, mentalitas seni bela diri sangatlah berharga. Ye Chen sudah tersanjung ketika dia secara langsung memberikan isi awal bab kedua kepadanya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan membiarkan dirinya melakukannya. Berikan padanya. Bab pembuka ini diturunkan kepada murid-murid Taizen Dao, yang sangat penting bagi Taizen Dao. Bagaimanapun, hanya bab pertama yang telah diturunkan ke Taizen Dao selama lebih dari 1000 tahun. Ye Chen sama sekali tidak peduli dengan isi bab kedua. Taizen Hunyuan Dao, tidak masalah baginya apakah itu diteruskan ke Hong Changqing atau Taizen Dao. Hunyuan Dao, sangat maju dan dasar isi. Terlebih lagi, rencana saya saat ini adalah menggunakan beberapa konten lanjutan dari Taizen Hunyuan Dao, untuk menstabilkan sementara seluruh Taizen Dao, sehingga semua orang di Taizen Dao dapat menetap di Jinling dengan pikiran tenang. Mengenai apakah Taizen Dao dapat digunakan untuk dirinya sendiri di masa depan, Ye Chen merasa selama dia bisa membuat Hong Changqing dan Long Siki mematuhi kata-katanya, dia akan berhasil lebih dari setengahnya. Long Siki juga sangat bersemangat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Ye Chen tidak secara eksplisit ingin membawa Taizen Tao ke dalam sektenya untuk saat ini, dia dengan murah hati mengeluarkan ide lanjutan dari Taizen Hunyuan Tao, dan secara langsung memberikan dirinya transisi yang sempurna. Rencanakan, dengan cara ini, dalam waktu singkat, saya tidak perlu khawatir tentang bagaimana menenangkan para murid Taizen Tao. Pada saat ini, Ye Chen berkata lagi, Nona Long, selama periode ini, Anda dapat datang ke sini untuk mendengarkan ceramah master Anda. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Taizen Hunyuan Dao, dengan mengikutinya, dan Anda menguasainya. Setelah ini isinya diteruskan ke murid Taizen Dao lainnya. Ini juga akan meningkatkan pengaruh Anda di Taizen Dao. Ketika kekuatan Taizen Dao secara keseluruhan meningkat dan Anda dapat dikenali oleh semua murid, saya dengan sendirinya akan menerima apa yang Anda katakan, akan mempertimbangkannya. Bersambung.